Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita sudah membahas tentang al-jumlatul mufidah, yang dimana kita kasih contoh kemarin, at-talibu yadhhabu ilal masjid. At-talibu itu dinamakan kalimah, yadhhabu juga dinamakan al-kalimah, wa ila juga dinamakan kalimah, masjid, al-masjidu juga dinamakan al-kalimah. Nah, pertanyaannya adalah, atau pembahasan kita sekarang ini adalah pembagian daripada kalimat tersebut. Adapun gabungan-gabungan dari kalimat itu dinamakan jumlah mufidah. Nah, sekarang pembahasannya adalah al-kalimatu, pembagian daripada al-kalimah. Al-kalimatu itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada namanya al-ismu. Yang kedua ada namanya al-fi'lu. Dan yang ketiga ada namanya al-harfu. Maka ini dia pembagian kalimat yang terbagi menjadi 3, al-ismu, wal-fi'lu, wal-hurufu. Dan masing-masing daripada ketiga ini kita akan jelaskan. Namun pada kesempatan kali ini mungkin hanya bisa kita jelaskan pembagian atau penjelasan daripada al-ismu. Adapun al-fi'lu wal-harfu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, sekarang kita akan beralih ke pembagian yang pertama atau al-kalimah bagian pertama, yaitu al-ismu. Tayyib, apakah yang dimaksud dengan al-ismu tersebut? Isim itu adalah ma yadullu ala, apa-apa yang menunjukkan, apa-apa yang menjelaskan atau dinamakan, apa-apa yang menunjukkan insanin. Maka sesuatu yang menunjukkan manusia itu namanya isim. Di sini seperti Hasan, Ali, Fatimah, Uthman. Ini contoh daripada isim yang berupa insan, manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ma yadullu ala hayawan, apa-apa yang menunjukkan hewan. Kita kasih contoh di sini, qirdun, monyet, asadun, singa, kalbun, anjing, qittun atau qittatun, ini anak, kucing atau kucing. Ini dia ma yadullu ala hayawan. Kemudian yang ketiga, isim itu ma yadullu ala nabat, tumbuh-tumbuhan. Kita kasih contoh syajarah, pepohonan, mauz, pisang, inab, anggur, bertukal, dan lain sebagainya dari tumbuh-tumbuhan. Maka ini dinamakan isim. Kemudian yang terakhir, au jamad. Isim
yang menunjukkan benda mati, benda yang dia padat dan dia itu bisa dipegang, itu namanya jamad, seperti kursiyun, qalamun, nadharatun, kitabun. Nah, ini dia pengertian daripada al-ismu. Kita ulang bahwasanya isim itu adalah ma yadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamad. Itu dia pengertian atau ta'rif daripada al-ismu. Taib, sekarang yang kedua atau bagian yang kedua itu kita akan membahas alamatul ism, tanda-tanda isim. Mungkin kita tidak tahu apa maknanya kalimat kirdun atau asadun, apakah ini isim atau bukan, maka bisa kita mengetahuinya dari tanda-tandanya. Kalau salah satu tanda berada pada suatu kalimat, maka berarti dia adalah kalimat yang berbentuk isim. Apa saja tanda-tandanya? Maka yang pertama, dia itu yuqbal al. Dia itu yaqbalu al. Dia menerima alif lam. Kalimat itu bisa ditambahkan di awalnya alif lam. Maka suatu kalimat yang bisa ditambahkan di awalnya alif lam al, maka yakinlah bahwasanya dia adalah isim. Kita kasih contoh, al-kitabu atau masjidun bisa ditambahkan alif lam di awalnya sehingga menjadi al-masjidu. Kursiyun bisa juga ditambahkan di awalnya al sehingga menjadi al-kursiyu. Maka semua kalimat atau kata yang bisa ditambahkan alif lam, maka dia dikatakan al-ismu. Ini adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yaqbalu tanwin. Dia bertanwin. Maka kalau ada kata yang bertanwin, maka yakinlah dia adalah isim. Di sini contohnya adalah kitabun, masjidun, kursiyun. Maka di sana ada tanwin di akhirnya atau baris dua di akhirnya. Baik dia itu baris dua atau dhammatain atau fathatain atau kasratain. Yang penting dia bertanwin, maka dia termasuk isim. Dan di sini perlu dicatat. Di sini perlu tanbih, peringatan. Antara tanda pertama dengan tanda kedua itu tidak akan atau tidak boleh bertemu dalam satu kata. Contoh, al-kitabun. Di sini ada alif lam dan di sana di akhirnya ada tanwin. Begitu juga dengan al-masjidun. Di awalnya ada alif lam dan di akhirnya ada tanwin. Maka ini adalah tidak boleh, salah. Kenapa? Karena alif lam dengan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kata. Kalau ada alif lamnya, maka tidak boleh ada tanwin. Al-kitabu. Dan kalau ada tanwinnya, berarti tidak boleh ada alif lam. Kitabun, tidak boleh al-kitabun. Demikian juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah yaqbalun nida.
dia bisa ditambahkan huruf ya atau panggilan. Misalkan ya Fatimah, ya Zaid. Maka yang bisa dipanggil itu adalah nama. Yang bisa dipanggil itu hanya isim. Tidak bisa kita panggil kata kerja atau fi'il. Dan tidak bisa kita panggil huruf. Yang bisa dipanggil hanyalah isim, nama. Baik nama manusia, nama hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat dari tanda-tanda isim adalah yaqbalu harful jar. Dia itu bisa didahului oleh huruf jar. Seperti minal masjid, alal kursi. Min itu huruf jar, maka setelah huruf jar itu pasti isim. Alal kursi, ala itu adalah huruf jar, maka setelah daripada huruf jar tersebut yaitu al-kursi, pasti dia isim. Tanda yang pertama dia ada alif lamnya, tanda yang kedua dia didahului oleh huruf jar, sehingga di sana ada dua ciri-ciri atau tanda dia menjadi isim. Akan tetapi salah satu saja dari tanda ini kalau ada pada suatu kata, maka sudah bisa dikatakan dia itu adalah isim. Kemudian yang terakhir ini huruf jar. Di antara huruf jar itu diantaranya min, ila, an, ala, bi, li. Maka huruf-huruf jar ini hanya bisa mendahului isim, tidak bisa mendahului fi'il atau kata kerja. Maka yakinlah setelah daripada huruf jar itu pasti dia itu adalah isim. Maka itu penjelasan tentang isim, apa itu isim, dan bagaimana tanda-tanda daripada isim itu sendiri. Ini dia bagian pertama daripada pembagian al-kalimah, yaitu al-isim. Adapun fi'il dan huruf insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya.